Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mencari KB. Dengan soal suatu basa lemah BOH dengan konsentrasinya 0,01 molar mempunyai pH 9 min log 2. Dan kita diminta untuk menghitung nilai KB dari basa tersebut. Jadi kita tuliskan yang diketahui dulu, yakni suatu larutan BOH ya, basa lemah BOH, konsentrasinya 0,01 molar, pH-nya 9 min log 2. Yang ditanya yaitu KB. Karena yang ditanya KB, maka dia termasuk ke dalam basa lemah ya, karena yang ditanyakan KB, karena ada KB, maka dia termasuk ke dalam si BOH ini, masuk ke dalam basa lemah. Kita buat di sini. Jadi asam sama basa itu ada 4 ya, ada asam kuat, ada asam lemah. Asamnya ada 2, kuat sama lemah. Basanya juga ada 2, basa kuat dan basa lemah. Nah, karena ada KB di sini, dia merupakan basa lemah ya. Kalau tidak ada KB-nya dan ada OH di belakang, itu masuknya ke basa kuat. Jadi ada OH-nya di belakang, itu biasanya masuk ke basa kuat. Atau kalian bisa menghafalkan basa kuat itu ada Lina Karrobi, Mangan Cacing Seret Banget. Kemudian untuk yang asam kuat, itu biasanya ada H di depan. Jadi atau kalian bisa menghafalkan HCl, HBrHI, HNO3, HCl4 dan H2SO4. Sedangkan yang asam lemah itu biasanya diketahui Ka-nya. Gitu. Karena di sini diketahui KB-nya, ada KB-nya yang ditanyakan ya, KB-nya, maka dia termasuk ke dalam basa lemah. Kalau masuk ke dalam basa lemah, maka dia pasti akan menggunakan salah satu dari ketiga rumus basa lemah, yakni yang pertama konsentrasi OH- itu sama dengan akar KB dikali MB, nggak cukup ya. Terus yang kedua, ini yang pertama, yang kedua itu konsentrasi OH- itu sama dengan alfa dikali MB. Terus yang ketiga, alfa itu sama dengan akar KB dibagi MB gitu. Jadi ada 3 rumus basa lemah. Nah pasti si soal ini menggunakan salah satu dari ketiga rumus ini. Jadi ada 3 rumus, yakni yang pertama itu konsentrasi OH- ya, karena dia basa, berarti OH- sama dengan akar KB dikali MB. Rumus yang kedua yakni konsentrasi OH- itu sama dengan alfa dikali MB. Terus yang ketiga, alfa itu sama dengan akar KB dibagi MB. Ada 3 ya. Nah, kita akan menggunakan rumus yang mana? Kita cek di soalnya, ini yang ditanyakan adalah KB. Karena yang ditanya KB, maka kita akan menggunakan rumus yang ada KB-nya tentu saja. Yang pertama ini ada KB-nya, yang terakhir ini juga ada KB-nya. Terus yang kedua enggak ya, karena ini cuma ada OH-, alfa sama MB, nggak ada KB-nya, berarti yang kedua enggak. Kalau enggak yang pertama itu ya berarti yang ketiga. Terus di sini tidak diketahui derajat ionisasi ataupun persen alfa ataupun alfanya gitu, tidak diketahui. Maka yang nomor 3 ini nggak mungkin ya, karena ini ada alfanya, sedangkan kita nggak akan tahu alfanya berapa, di sini tidak diketahui. Kita harus nyari dulu kalau misalkan mau nyari alfa dulu gitu. Berarti pasti pakai yang pertama. Yakni konsentrasi OH- itu sama dengan akar KB dikali MB. Kemudian kita identifikasi yang diketahui. MB-nya ada nggak? MB-nya ada ya, ini MB-nya. Jadi kita akan menggunakan rumus yang pertama, yakni konsentrasi OH- itu sama dengan akar KB dikali MB. Di mana MB-nya diketahui, MB-nya yaitu 0,01. Ini MB-nya 0,01 molar. KB-nya yang ditanyakan. Kemudian OH-nya berapa nih? OH-nya ini dicari dulu dari pH. Dari pH ini nanti bisa mencari pOH-nya.
dari pOH ini nanti ketemu si OH-nya gitu ya. Jadi arahnya dari pH ke pOH baru ke OH-. Maksudnya bagaimana? Jadi pH, pOH, konsentrasi OH-, konsentrasi H+, dan konsentrasi OH- itu dia saling berhubungan ya. Jadi pH, pOH, konsentrasi H+, dan konsentrasi OH- ini saling berhubungan. Jadi jika salah satu itu diketahui, maka yang lain itu bisa dicari. Tuh. Jadi jika salah satu itu diketahui, maka yang lainnya bisa dicari. Contohnya misalkan di sini ada pH. pH-nya diketahui 2-log 5. Maka kalau pH-nya ada, kita bisa mencari pOH, bisa mencari konsentrasi OH-, dan bisa mencari konsentrasi H+. Jadi keempat-empatnya ini saling berhubungan gitu. Jadi kalau pH-nya ada, maka pOH H+, kalau pH-nya ada, maka pOH H+ sama OH- itu bisa ketemu ya. Ini pH-nya ada, maka pOH, OH- sama H+ bisa diketahui. Begitu juga kalau diketahui H+ gitu misalkan, maka pOH, pH, dan OH-nya bisa diketahui. Caranya gimana? Jadi kalau diketahui pH-nya 2-log 5, maka pOH-nya itu, rumusnya pOH itu kan di sini ya. Rumusnya pOH itu kan 14- pH. 14- pH. Maka kita hitung 14- pH-nya itu 2-log 5, 14 - 2 itu 12. Ketemu sama itu jadinya plus. Contohnya di sini ya. Jadi pOH sama dengan 14- pH. Sama dengan 14 - 2-log 5. 2-log 5-nya ini kita kurung. 14 - 2 itu 12 ya. Ketemu sama itu jadinya plus log 5. Jadi ini 12 plus log 5 gitu. Cara ngitungnya seperti itu. Kemudian dari pOH itu bisa langsung nyari OH-nya ya. Dari pH dulu deh. pH dulu itu bisa nyari H+-nya dulu. Dibalik ya, log 5-nya ini berubah jadi 5, 2 di depan ini berarti jadi 10 pangkat -2 dibalik. Jadi 5 kali 10 pangkat -2 itu pH-nya 2-log 5. 2-log 5 itu pH-nya, H+-nya itu 5 kali 10 pangkat -2. Nah, dari pOH ini bisa ketemu OH-nya juga dibalik. Cuman kalau ini di sini plus, maka ini 1/5 gitu. Kalau ini plus log 3, maka di sini 1/3. Plus log 2 itu 1/2 gitu ya. Karena ini kalau di pH ini kan log 5 itu 5 aja. Log 3 ya ini 3 aja gitu. Kalau plus itu 1/nya. Kali 10 pangkat -12. Jadi dibalik ya, plus log 5-nya jadi 1/5, 12-nya ini jadi 10 pangkat -12. Mirip sama pH tadi. Log 5-nya berubah jadi 5, 2-nya ini berubah jadi 10 pangkat -2. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi pH, pOH, H+, dan OH- ini saling berhubungan. Biasanya di soal itu diketahui salah satunya, misalkan di sini diketahui pH-nya 9-log 2, maka nanti bisa untuk mencari OH- karena saling berhubungan. Jadi pH-nya diketahui bisa buat nyari OH- gitu. Arahnya dari pH kita cari pOH-nya dulu, baru nyari OH-nya. Kita tuliskan di sini. Di bawah ya, di bawah. Dia pH-nya itu 9-log 2. Maka pOH-nya itu 14 dikurangi pH ya, sama dengan 14 dikurangi 9-log 2. Ini sama dengan 14 dikurangi 9 itu 5. Ketemu sama ini jadinya plus log 2. pOH-nya itu ketemu 5 plus log 2 ya. pOH-nya ketemu
plus log 2. Karena udah ketemu pOH-nya 5 plus log 2, maka bisa ketemu si konsentrasi OH-. Dibalik jadi plus log 2, ini jadi setengah 1/2 kali 10 pangkat min 5. Kita masukkan OH-nya di sini setengah kali 10 pangkat min 5. Kemudian sama dengan akar KB dikali MB. MB-nya itu tadi 0,01, kita ubah jadi 10 pangkat min 2. Jadi ini karena mundurnya 2, jadi 10 pangkat min-nya itu min 2. Jadi ini 10 pangkat min 2. Kemudian di sini ada akar kan? Ada akar, ini cara menghilangkannya itu dengan masing-masing di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini dipangkatkan 2. Jadi akar dipangkatkan 2, ini nanti akarnya hilang. Jadi ini tinggal KB dikali 10 pangkat min 2 karena akarnya udah hilang. Kemudian ini kita hitung 1 pangkat 2 itu 1 per 2 pangkat 2 itu 4 dikali 10 pangkat min 5 pangkat 2 itu 10 pangkat dipangkatkan itu dikali ya. Jadi ini 5 kali 2 itu 10. Kemudian karena kita mau mencari nilai KB, maka 10 pangkat min 2-nya ini dipindah ruas ya. 10 pangkat min 2 ini kita pindahkan ke bawah. Artinya pindah ruas ke kiri itu dibagi. Jadi di sini yang atas itu 1/4 kali 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2. Jadi KB-nya itu sama dengan 1/4-nya masih dalam bentuk 1/4. 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 8. Pangkat dibagi pangkat itu dikurangi pangkatnya. Jadi ini nilai KB-nya yaitu 1/4 kali 10 pangkat min 8. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.